Salam radiasi untuk kita semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai komponen-komponen elektronika. Jadi di dalam rangkaian pesawat Sinar X, baik itu di tabung Sinar X ataupun di peralatan lainnya Sinar X, selalu menggunakan komponen-komponen elektronika. Mengingat komponen-komponen elektronika tentunya akan kita flashback sedikit pada waktu kita belajar di SMA. Kita juga mempelajari mengenai arus listrik dan komponen-komponen elektronika tentunya dengan fungsi dan perannya masing-masing. Jadi komponen elektronika ini barang tentu sudah jelas ini ada hubungannya dengan arus listrik. Sebelum saya menjelaskan mendalam ke komponen elektronikanya, kita flashback sedikit menjelaskan mengenai arus listrik dulu. Barangkali rekan-rekan semua ada yang masih ingat ataupun sudah lupa, saya ingatkan kembali. Jadi ada arus listrik yang namanya AC dan DC. Jadi arus listrik itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu tipe AC dan tipe DC. Nah, listrik tipe AC atau sering kita sebut alternating current, sering disebut arus bolak-balik. Jadi arus AC ini adalah arus yang bolak-balik. Contohnya apa yang menggunakan arus AC ya? Listrik PLN itu arusnya AC. Sedangkan tipe DC atau direct current, dia sebagai arus listrik searah. DC itu searah, AC itu bolak-balik arusnya. Kedua jenis listrik tersebut sangat bermanfaat untuk perangkat elektronik yang kita punya agar dapat berfungsi dengan baik. Jadi tanpa kita sadari, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga memanfaatkan komponen-komponen elektronika di sini, baik itu dari arus listrik AC maupun DC. Ada komponen yang menggunakan arus AC, juga ada komponen yang menggunakan arus DC. Hal ini terkadang dapat membingungkan kita untuk dapat membedakannya, mana yang AC, mana yang DC. Oke, saya jelaskan lagi. AC dapat disebut juga arus listrik bolak-balik. Arus listrik ini biasanya dihasilkan oleh generator yang dapat menghasilkan listrik, namun besar dan arahnya selalu berubah setiap waktu. Arus bolak-balik ini akan membentuk sebuah gelombang dengan frekuensi tertentu yang berbentuk sinus, sehingga banyak juga yang menyebutkan arus listrik AC berbentuk gelombang sinus. Saat ini di Indonesia, listrik PLN itu menggunakan arus yang tipenya AC dengan frekuensi 50 Hz. Sedangkan perangkat elektronik yang menggunakan arus DC harus memakai power supply seperti adaptor agar tidak mudah rusak. Saya contohkan handphone rekan-rekan, laptop teman-teman. Nah, itu arus yang digunakan adalah arus DC. Kan dia ada adaptornya di situ. Jadi arus AC ini dapat dirubah menjadi arus DC dengan menggunakan diode penyearah atau bisa disebut rectifier. Tanpa menggunakan rectifier, maka arus listrik yang keluar dari trafo harus diturunkan voltasenya hingga 1 volt dan bersifat tetap. Salah satu contoh pemanfaatan listrik AC berkaitan erat dengan listrik yang dihasilkan PLN, yang tentunya memproduksi arus listrik AC. Saya contohkan perangkat elektronik yang menggunakan arus AC, mesin cuci, lampu, kompor listrik, pompa listrik, pendingin ruangan, dan sebagainya. Namun, ada sebagian barang yang menggunakan arus listrik DC, tapi dengan mengkonsumsi arus AC di dalamnya. Untuk mengubah AC tersebut, dibutuhkan sebuah adaptor. Contohnya seperti yang saya jelaskan tadi, laptop, perangkat elektronik ini menggunakan arus listrik DC. Ini agar stabil listriknya juga tidak melebihi tegangan yang dihasilkan. Nah, kemudian saya jelaskan ke DC.
DC dapat juga disebut dengan arus listrik searah. Mulanya, aliran arus DC ini dikatakan mengalir dari kutub positif ke negatif. Namun, setelah banyak penelitian yang dilakukan, para ahli arus listrik DC mengalir dari kutub negatif ke positif. Jadi karena PLN hanya memproduksi arus listrik AC, jadi peralatan elektronik yang menggunakan arus DC harus memakai adaptor untuk merubahnya. Oke, sekarang kita masuk ke inti tema kita hari ini adalah komponen-komponen dari elektronikanya sendiri. Nah, ini berdasarkan respon output terhadap inputnya, komponen elemen terkecil dengan sistem elektronik. Di sini ada komponen elektronik, dia dibagi menjadi dua bagian, yaitu komponen aktif dan komponen pasif. Jadi apa saja yang termasuk komponen aktif, apa saja yang masuk komponen pasif, nah kita bahas bersama-sama. Berdasarkan respon output terhadap inputnya. Komponen aktif di sini adalah komponen yang dapat menguatkan dan menyearahkan sinyal listrik serta mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Paham ya? Komponen yang dapat menguatkan dan menyearahkan sinyal listrik. Salah satu contohnya komponen aktif adalah transistor. Nah, ini gambarnya. Transistor ini dia seperti ini. Jadi kalau rekan-rekan membongkar suatu rangkaian elektronik, menemukan benda yang bentuknya sejenis ini, nah, RCA ya tulisannya. Nah, ini namanya transistor. Transistor ini merupakan komponen elektronika dengan 3 elektrode. Beberapa bentuk transistor bisa dilihat. Transistor, contoh komponen aktif di sini, jika menjadi komponen dalam rangkaian penguat, karena merupakan komponen aktif, maka transistor dapat menguatkan sinyal listrik. Dalam hal ini, inputnya dimasukkan ke titik B dan outputnya diambil dari titik A. Oke ya, di sini bisa dilihat di bagian di gambar ini. Nah, ini ada inputnya. Inputnya dimasukkan ke titik B, input itu dari aliran yang masuk. Nah, ini outputnya dia keluarnya diambil dari titik A. Fungsinya transistor, sekali lagi, adalah sebagai rangkaian penguat, sehingga disebut komponen aktif. Dia berfungsi menguatkan sinyal listrik. Kemudian, jika digunakan atau dilihat di osiloskop untuk mengamati input dan output rangkaian penguat dengan transistor, maka hasilnya adalah titik B. Lihat. Titik B di sini ya, oke. Dia rentangnya segini. Kemudian di titik A, setelah disematkan transistor ya, penguat, oke, menguat ya tegangannya di sini. Ini analyze dari hasil osiloskop. Kemudian ada lagi, contohnya adalah diode. Nah, di bentuk diode dapat rekan-rekan lihat, oke, seperti ini. Diode di sini adalah piranti elektronika dengan 2 elektrode yang dapat digunakan untuk menyearahkan sinyal listrik. Nah, ini fungsinya adalah menyearahkan. Yang tadi menguatkan, diode fungsinya menyearahkan. Sehingga termasuk komponen aktif. Paham ya? Dia dapat menyearahkan sehingga disebut dia komponen aktif. Pada contoh di bawah ini, diode merupakan komponen dari rangkaian penyearah sinyal AC menjadi DC. Oke ya, aliran listrik PLN yang awalnya AC, ketika ditambahkan dengan diode, menyarahkan sinyal listrik, dia outputnya menjadi sinyal DC. Oke, dapat dilihat input sinyal AC. Nah, oke, tambahkan diode, dia outputnya menjadi sinyal DC. Oke, ini sering digunakan pada peralatan di rumah tangga. Contoh komponen aktif diode jika dilakukan pengukuran dengan osiloskop menghasilkan. Oke, ini yang di atas bentuk gelombang input AC. Oke, dapat dilihat ya. Bentuk gelombang output DC berdenyut. Oke. Oke,
diperhatikan. Oke. Nah, ini jika kita gambarkan atau analyze dari osiloskop, menggunakan osiloskop, bedanya gelombang AC dan gelombang DC. Kemudian ada lagi, komponen aktif ini adalah LED, Light Emitting Diode. Ini lampu-lampu saat ini sudah banyak menggunakan rangkaian LED, jadi cahaya ya, yang berubah bentuk menjadi cahaya. Jika dihubungkan dengan sumber tegangan, seperti pada rangkaian bawah ini, maka LED tersebut akan menyala. Jadi LED termasuk komponen aktif. Mengapa dia termasuk komponen aktif LED ini? Karena dapat mengubah suatu bentuk energi listrik ke bentuk lainnya, yaitu cahaya. Listrik ke cahaya. Dia aktif artinya, komponen aktif termasuk. Nah, kemudian tadi kita sudah membahas komponen aktif. Sekarang kita masuk membahas komponen pasif. Komponen yang tidak dapat menguatkan dan menyearahkan sinyal listrik serta tidak dapat mengubah suatu energi ke bentuk lainnya. Dia tidak bisa merubah komponen listrik menjadi komponen listrik menjadi cahaya. Dia tidak dapat menguatkan atau menyearahkan. Ini namanya komponen pasif. Salah satu contohnya adalah resistor. Nah, ini ada bentuk-bentuk resistor. Dapat dilihat pada gambar di sini contohnya. Nah, resistor di sini merupakan komponen elektronika yang berfungsi membatasi atau menghambat arus listrik. Membatasi atau menghambat arus listrik. Karena tidak dapat menguatkan sinyal, maka resistor termasuk komponen yang pasif. Dia fungsinya hanya untuk membatasi atau menghambat arus listrik. Nah, di sini contoh komponen pasif dari resistor di sini. Pada di gambar ini dapat dilihat pada gambar sebelah kiri ya, yang kiri yang di sini. Terdapat rangkaian yang memberikan arus sebesar 2 mA. Jika pada rangkaian disisipkan resistor 10 ohm, pada gambar kanan, akan memberikan arus 1 mA. Oke, dapat dilihat ya. Oke. Nampak bahwa pemasangan resistor tersebut akan membatasi dari arus. Oleh karena tak dapat mengeluarkan sinyal, maka resistor termasuk komponen yang pasif. Oke. Dia menghambat atau membatasi arus yang dihasilkan. Nah, ini ketika dipasangkan resistor, nah dia turun gininya. Outputnya di sini. Dari 2 mA menjadi 1. Saya lanjutkan. Kemudian ada lagi yang berikutnya komponen pasif itu adalah kapasitor. Bentuk-bentuk kapasitor dapat dilihat di gambar di sini. Nah, rekan-rekan dapat melihat lebih detail lagi melalui smartphone-nya di Google dengan searching untuk bentuk kapasitor. Nah, kemudian karena tidak dapat menguatkan, menyearahkan, dan mengubah suatu energi ke bentuk lainnya, maka kapasitor termasuk komponen pasif. Kapasitor di sini merupakan komponen elektronika yang berfungsi menyimpan medan listrik, dapat berfungsi memblokir arus DC, dan meneruskan arus AC. Coba kita simulasikan pada gambar berikut aja. Nah, di sini dapat dilihat gambar A di sini menunjukkan bahwa walaupun ditahan oleh resistor, arus DC masih dapat dialirkan pada rangkaian, sehingga pada titik A terdapat tegangan 5 volt. Walaupun dia ditahan oleh resistor, arus DC di sini dapat dialirkan pada rangkaian, sehingga dia pada titik A ini terdapat tegangan 5 volt. Jika resistor diganti dengan kapasitor, kemudian yang ini resistornya ini kita ganti dengan kapasitor, seperti pada gambar B ya ini ya. Arus DC ditahan oleh resistor. Arus DC ditahan oleh resistor. Sehingga tegangan pada titik B tidak ada. Tidak ada tegangan karena ditahan oleh kapasitor. Tetapi jika rangkaian dengan kapasitor sumbernya diganti dengan AC, ini arus AC ya. Arus AC ditambahkan kapasitor,
ditambahkan kapasitor, maka arus akan dialirkan. Terbukti pada titik C terdapat tegangan 5,368 volt. Oke, ketika arus DC ditambahkan kapasitor, maka tegangan yang dihasilkan 0. Ketika arus AC tambahkan dengan kapasitor, maka arus yang dialirkan terbukti ada, tetap diteruskan. Jadi 5,368 volt. Nah, ini cuma contoh simulasi saja mengenai fungsi-fungsi dari pelatan-pelatan elektronika di sini. Lanjut lagi, ada juga komponen yang pasif, yaitu induktor. Induktor ini termasuk komponen pasif karena tidak dapat menguatkan dan menyarahkan sinyal maupun mengubah suatu energi ke bentuk lainnya. Bagi arus DC, induktor bersifat mengalirkannya, tetapi bagi arus AC, induktor bersifat menghambat. Kita lihat nanti simulasinya. Kita pahami dulu, ketika dihubungkan dengan arus DC, maka induktor ini akan bersifat mengalirkannya. Bagi arus AC, induktor bersifat menghambat. Jadi bisa saya bilang kebalikan dari yang sebelumnya. Nah, ini bentuk-bentuk induktor dapat disimak pada gambar di sini. Nah, ini contoh komponen pasif induktor. Kalau digambarkan dia seperti ini. Gambar A menunjukkan bahwa rangkaian tanpa induktor, tegangan pada ujung-ujung resistor 10 volt. Pada gambar B, rangkaian di sisi P induktor menghasilkan tegangan yang sama dengan rangkaian tanpa induktor. Jadi induktor bagi arus DC bersifat meneruskan, tetapi bagi arus AC bersifat menghambat, seperti ditunjukkan pada gambar C. Ini ya, gambar C ya. Jika rangkaian dengan induktor diberi sumber AC, dalam hal ini dapat dilihat, indikator itu bersifat menghambat sehingga pada ujung-ujung resistor tegangan turun menjadi kurang lebih 5,056 volt. Ketika ini yang normal tanpa induktor, hasilnya sekian, 10 volt. Kemudian disisipkan induktor pada arus DC, juga sama diteruskan, tetap menjadi 10 volt. Ketika tegangan AC disisipkan induktor, sehingga tegangan AC ini dia menurun menjadi dari 10 menjadi 5,056 volt. Paham ya fungsinya induktor itu untuk apa? Fungsi komponen elektronik lainnya juga itu untuk apa? Berdasarkan hubungan arus dan tegangan, ada ini komponen linier namanya. Komponen antara arus sering kita rumuskan itu I dan tegangan itu V, volt, satuannya. Pada komponen tersebut bersifat linier, arus berbanding lurus terhadap tegangan. Ini ya, arus berbanding lurus terhadap tegangan. Oke, ini grafiknya dapat dilihat ya, linier. Ini arus, yang tegangan dia berbanding lurus. Linier. Ini komponen non-linier, hubungan antara arus dan tegangan pada komponen tersebut bersifat tidak linier. Ini dapat dilihat di kurvanya. Nah, ini dapat lihat pada gambar di sini. Untuk lebih memahami beda keduanya, coba ikuti simulasi berikut. Nah, oke. Di sini kalau kita lihat pada kurva analyze DC, oke. Simulasi perbedaan komponen linier dan non-linier. Oke. Dapat lihat ya. Oke, di sini grafiknya. Gambar sebelah kiri menunjukkan bahwa pada resistor hubungan antara tegangan dan arusnya linier. Hubungan antara tegangan dan arusnya linier. Sedangkan pada gambar kanan, yang ini yang kanan, hubungan tegangan dan arusnya pada diode tidak linier. Oke, terlihat ya, melengkung. Oke, jadi demikian. Tadi dapat saya jelaskan mengenai rangkaian-rangkaian elektronika beserta fungsinya untuk mengawali pembahasan mengenai elektronika. Nanti kita bahas lebih dalam lagi pada kesempatan-kesempatan lainnya. Terima kasih atas waktunya. Salam radiasi untuk kita semua.